Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang terus-menerus senantiasa kita mengingatinya dan mensyukurinya. Ya, karena nikmat ketika terus-menerus sering-sering itu kadang-kadang kita lupa. Ya, padahal kita sangat butuh dengan nikmat tersebut. Contohnya saja ketika kita sering diberi oleh orang. Tiap hari dikirimi makanan misalnya. Ya. Biasa gitu. Tapi nggak pernah dikirimi misalnya. Dikirim makanan, diberi hadiah makanan. Ya, seolah-olah istimewa sekali. Masya Allah, nggak pernah. Ya. Maka senantiasa kita mengingat-ingat, ya. Kemudian kita mensyukurinya. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah Ramadan untuk bekal menghadapi Ramadan, menyongsong bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan untuk bekal kita. Ya. Untuk sekaligus untuk selingan. Ya. Tauhid terus. Kita untuk selingan ya, biar indah. Biar kita bisa menikmati. Ya, kalau makanan ganti menu kan apa? Walaupun enak terus, daging terus, bosan juga. Sekali-kali sambal terasi. Selingan. Untuk menyambut bulan Ramadan, yang pertama bahwasanya kita hendaknya mensyukuri untuk nikmat yang sangat besar, yaitu apabila mudah-mudahan insya Allah kita semuanya disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya diberi umur panjang untuk menjumpai Ramadan, diberi kekuatan untuk memaksimalkan, mengisi hal-hal yang positif dengan amal solih di dalam bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap muslim itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa dibangkitkan lagi di hari yang baru. Setiap hari kita diberi nikmat, dibangkitkan lagi untuk hidup di hari itu, di hari yang baru. Hendaknya kita mensyukuri, ingat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di pagi hari kita dikembalikan nyawa kita. Ya, orang yang tidur itu ruhnya ditahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun itu dikembalikan lagi. Ada yang ditahan terus meninggal dia, ada yang dikembalikan, dihidupkan lagi. Seperti hari ini kita dikembalikan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Kemudian menggunakan nikmat ini tadi ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan menambah kebaikan-kebaikan dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gunakan itu. Berdasarkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidur, ya, mungkin doa ini asing ya, karena doa-doa Nabi itu banyak, bukan satu ya. Di antara doa bangun tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan alhamdulillahilladzi radda ala ruhi. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengembalikan ruhku. Ya, seperti tadi. Jadi ruh itu ditahan ketika tidur. Dibangunkan berarti dikembalikan lagi. Dikembalikan ruhnya. Ya. Syukur. Maka kita ingat ketika bangun tidur kita telah dikembalikan ruh kita ke jasad kita. Untuk apa? Untuk menambah amal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wa afini fi jasadi, dan dia Allah telah memberikan kesehatan pada jasadku. Badan bangun sehat. Ya. Wa adina li bi dzikri, dan Allah telah mengizinkan untukku untuk berzikir kepadaku. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Telah mengizinkan artinya telah memberikan taufik baginya, ya, bagi seseorang tersebut atau bagi kita, ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan nikmat. Disampaikan kita ke bulan Ramadan, insyaallah ini merupakan nikmat. Kemudian di sana ada hadis yang sangat indah sekali, ya, kisah yang menimpa kepada sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abi Salamah. Beliau mengatakan nazala rajulani min ahli Yaman ala Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada dua orang laki-laki yang datang dari Yaman. Datang dari Yaman tinggal bersama Talhah bin Ubaidillah. Ya, tinggal bersama beliau, ditampung. Ya, orang Yaman ini masuk Islam, ya, belajar dan berjihad, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqutila ahaduhuma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua orang ini terbunuh. Ya, terbunuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang. Mati apa namanya? Mati syahid. Ya, fadilahnya masya Allah, dijamin masuk surga. Ya, mati di medan perang. Ya, syahid. Summa makasal akharu ba'da sanatin, ba'dahu sanatan. Kemudian yang satunya dia masih hidup sampai 1 tahun setelahnya, setelah meninggalnya
orang yang syahid tadi. Ya. Summa mata ala firasihi. Kemudian orang ini mati di atas tempat tidurnya. Bukan mati di mana, di medan perang. Bukan mati syahid. Ya. Fara'ahuma Abu Talha fi manam. Kemudian Abu Talha melihat keduanya di mimpi. Ya, di tidurnya, artinya mimpi, ya. Diberi mimpi tentang dua orang ini. Mimpinya apa? Ra'a allati mata ala firasihi, orang yang mati di atas ranjangnya, dakhalal jannah qabla al-akhari bihinin. Dia masuk surga sebelum yang satunya, ya, dengan beberapa waktu. Masuk surga duluan daripada yang syahid. Kok bisa? Pada dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beliau sebutkan mengadu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kama kasabadahu. Orang yang mati, orang yang masuk surga duluan tadi, dia hidup berapa lama setelah meninggalnya temannya tadi. Ya. Maka qala beliau mengatakan, ya, Talha, haulan, satu tahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shalla alfa wa samanatami'ah salatan wa shoma Ramadan. Dia telah unggul dari yang mati syahid. Dia telah sholat sebanyak 800.000 kali. Dan dia telah puasa Ramadan lebih dari yang syahid tadi. Kok banyak sekali sholatnya. Di sana ada malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari 10 bulan menemui Lailatul Qadar, puasa Ramadan, ya, belum sholat hariannya, belum sunnahnya, maka dengannya dia masuk surga duluan. Dengan umur panjangnya memasukkan dia duluan ke dalam surga daripada yang mati duluan walaupun syahid. Ya, ini menunjukkan apa? Umur panjang, waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar. Ya, dengan yang kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan, memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk itu. Kemudian juga ya, perlu kita pahami bahwasanya nikmat yang sangat besar dihidupkan kita, ya, untuk di hari yang berikutnya dan berikutnya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih dari Abi Bakar radhiyallahu an, ana rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, ya, qala, mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Qala, maka beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini orang yang sangat baik, yang paling baik. Umurnya, nikmat umur panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan semaksimalnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga orang ini mengatakan, wa ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling jelek, yang paling buruk? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya
dan jelek amalannya. Panjang umurnya tapi digunakan untuk kejelekan, untuk bermaksiat, untuk berdosa, maka semakin banyak dosanya. Ini orang yang paling buruk. Maka dengan umur panjang diberikan kesempatan ya untuk melaksanakan, kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mensyukuri ya, kita sudah sampai hari ini di bulan Sya'ban ya, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Qur'an fidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian kita semuanya telah mengetahui ya tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan. Ya, ini perlu kita ingat-ingat kembali ya, kita di sini murojaah ya. Karena kadang-kadang yang sudah walaupun sudah tahu, ketika tidak diingatkan ya ingat lupa gitu ya. Ingat lupa. Tapi kalau kita baca lagi, kita ingatkan lagi ya, maka akan semakin kuat dan kita semakin semangat ya. Tapi di antara fadilah-fadilah yang didapatkan di bulan Ramadan, dan ini tidak akan kita dapatkan, kita akan luput ya apabila kita tidak mendapatkan umur panjang, tidak diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan. Ya, rugi besar. Ya, maka hendaknya kita semangat ya menghadapi menyambut bulan Ramadan ini. Tapi di antara fadilah-fadilah bulan Ramadan yaitu orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah jauhkan dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyamu wal qur'anu man shoma yauman fi sabilillah ba'dallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang puasa fi sabilillah, ya maksudnya fi sabilillah di sini adalah karena Allah ya, karena ikhlas puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya. Wajahnya ini bukan wajahnya saja yang jauh. Artinya pemilik wajah. Pemilik wajah ini yaitu orang ini akan Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 harifan. 70 perjalanan. Ya, wa ma'na fisabilillah. Ya, makna dari fisabilillah adalah makna ibadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas, maka akan dijauhkan ya, dari api neraka. Kemudian yang kedua, puasa akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kepada orangnya, kepada pemiliknya, yaitu orang yang berpuasa diberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyamu wal qur'anu yusaffi'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an ini nanti di yaumul qiyamah akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berpuasa. Ya, maka yaqulu syamu, maka puasa mengatakan, di puasa ini nanti akan bisa mengatakan ayya rabbi mata mana'tuhu at-ta'ama wa sahawat bin nahar wa safa'ani wa safi'ni fihi. Ya. Wahai Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala,
Aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Puasa, ya, kita tidak boleh makan, kita harus menahan syahwat di siang hari. Maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Syafaat dari Allah, maka minta kepada Allah. Berilah syafaat kepadaku untuk aku menyampaikan syafaat itu kepadanya, ya, orang yang puasa. Wa yaqul Quran, dan Quran juga mengatakan mata'tuhul an-nauma bil-lail. Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Ya, maksudnya apa? Dia bangun malam, sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran di dalam sholat tersebut. Kemudian mengatakan wasaffi'ni fihi, maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Wa yusfa'ani, dan keduanya diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua jenis ini, yaitu puasa dan Al-Quran, ya, akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk syafaat ini diberikan kepada ahlinya, orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian fadilah yang lain, bahwasanya ajrus siyam, ya, pahala puasa ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, pahalanya dirahasiakan. Terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahasia diserahkan, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikannya. Ya, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajibihi. Sesungguhnya semua amalan anak Adam, manusia ini, untuknya, ya, untuk manusia itu sendiri, kembali langsung kepadanya. Ya, maka amalan-amalan itu apa? Ya, ada definisi bagian-bagian, ya, pahalanya masing-masing. Tapi tentang sholat ini, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku. Ya, terserah kepadaku, aku yang akan membalasnya. Yang akan membalasnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kemuliaan dari puasa. Ya. Pada asalnya ibadah itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa itu milik Allah? Ya. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan dan memiliki kekhususan tersendiri. Jadi ibadah puasa ini memang ibadah yang khusus. Ya. Bahkan ibadah-ibadah yang semua umat diberikan syariat ini. Paham ya? Jadi semua umat dari dahulu itu diberikan syariat puasa. Walaupun bentuk puasanya berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan keistimewaan dari puasa sehingga setiap umat, ya, bisa mendapatkan keistimewaan dari puasa ini. Kemudian juga menunjukkan dari bahwasanya puasa itu milikku tadi dan Allah yang akan membalasnya. Di sana ada dijelaskan bahwasanya puasa ini bisa jadi atau ibadah yang rahasia.
Dia adalah pahala ibadah yang rahasia. Karena puasa, seorang yang puasa ini mungkin bisa, kemungkinan atau bisa dia tidak puasa tapi berpura-pura puasa. Ya. Orang yang tidak puasa bisa dikira puasa. Orang yang puasa pun tidak terlihat dia puasa atau tidak. Ya, ini apa? Rahasia. Maka ini puasa ini ibadah rahasia yang tahu antara dia dan Allah saja. Ini maknanya. Ya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Bisa jadi dia tidak puasa. Makan minum di rumah, keluar pura-pura lemes puasa. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa benar-benar harus diiringi dengan rasa muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus punya diiringi dengan rasa ikhlas. Ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya kelihatan sudah salat, enggak salat, ya. Ini menunjukkan ini merupakan keistimewaan dari puasa. Kemudian puasa akan menjaga, ya, memberikan benteng bagi pelakunya, bagi orang yang berpuasa, ya, dari dosa-dosa di dunia ini dan dari neraka nanti di akhirat. Membentengi dia dari dosa-dosa dan membentengi dia dari api neraka nanti di yaumil qiyamah. Karena Nabi SAW mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng atau benteng. Ya, makanya orang yang pemuda, ya, yang belum bisa menikah, ya, maka dianjurkan untuk puasa. Karena puasa bisa membentengi dia dari syahwatnya, ya, membentengi dia dari dosa-dosa di dunia ini, dan kelak akan membentengi dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala dari puasa ini sangat besar sekali, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam dan disesuaikan oleh Imam Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Alaika bisyam fa innahu la mislalahu." Wajib atas kalian berpuasa, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Ya. Tandingan di dalam apa nih? Di dalam pahala. Tandingan puasa ini apa? Ya, masa tidak ada tandingannya. Pahalanya sangat luar biasa. Ya. Dan nanti akan sesuai dengan kapasitas atau kualitas dari ibadah masing-masing, ibadah puasanya. Ya. Di antaranya yang lain adalah puasa akan menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan dari kesalahan-kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah seseorang ini maksudnya adalah dosa, kesalahan seseorang kepada keluarganya dan kepada hartanya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Ya, ini orang-orang yang selalu interaksi dengan kita dan kita kemungkinan besar berbuat kesalahan dengannya. Ya, istri, anak-anak, ya, tetangga, ya, pasti punya kesalahan. Dan ini bisa dihapuskan dengan diantaranya apa? Dengan sholat, dengan puasa,
dengan sedekah, dengan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dakwah. Ya, di antaranya di sini apa? Puasa. Jadi puasa bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan tadi. Yang lainnya, ya ini juga sering kita dengar, yaitu bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa, ya ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya minyak misk, ya miski. Ini merupakan keutamaan. Ya. Karena biasanya orang yang puasa itu mulutnya bau. Mulutnya bau di sini bukan karena kotorannya pada mulutnya, tapi karena kosongnya perut. Ya, perut yang kosong ini akan menimbulkan bau mulut. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Potongan hadisnya ini tadi sudah ya sebelumnya. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku, aku yang akan memberi pahalanya. Sungguh aroma mulut atau bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak misk. Kemudian fadilah dari puasa yang lain adalah doa orang yang puasa itu diijabahi, mustajab. Ya, hendaknya ketika kita puasa, hendaknya kita banyak berdoa. Ya, ketika puasa. Jadi dari awal hari sampai berbuka itu semuanya mustajab. Maka hendaknya kita perbanyak doa di dalam puasa tersebut. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang doa mereka tidak ditolak. Ya, berarti diterima atau diijabahi. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa siang hari, dari awal sampai akhir sampai berbuka, itu waktu yang mustajab baginya. Ya, maka hendaknya kita banyak berdoa. Ya. Tapi di antara yang lain, yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, wa da'watul matlum, dan doa orang yang didolimi. Ini semuanya doa, ya, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, di sini yang ke-9, man khutima lahu bisyami yaumin dakhalal jannah. Barang siapa yang ditutup baginya dengan puasa, ya, pada hari itu, maka dia masuk surga. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khutima lahu bisyami yaumin dakhalal jannah. Orang yang ditutup artinya apa? Meninggal dalam keadaan puasa. Ini termasuk apa? Husnul khotimah. Ya, dipastikan dia masuk surga. Dijamin masuk surga. Tentu saja dengan syarat-syaratnya. Ya. Hadis-hadis yang semacam ini banyak ya. Bukan berarti apa? Pasti masuk surga, tapi di sana ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya ya dia bertauhid.
Ya. Baik. Kemudian dari fadilah puasa, orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan dalam mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosanya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, dia beriman, ya, dia meyakini, mengimani rukun-rukun iman dengan benar, ya. Kemudian wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala. Wahtisaban ini bermakna mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperbagus puasanya. Ya, jadi kalau iman disebutkan imanan di sini, larinya itu ke keikhlasan. Ya. Ihtisaban itu larinya kepada kualitas. Ya, kualitas dari ibadahnya. Ya, di mana dia benar-benar menjaga puasanya agar benar-benar terjaga menjadi puasa yang istimewa, yang berkualitas. Menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari amalan-amalan yang tidak baik, digunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, dan yang lain-lainnya. Wahtisaban, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasanya semacam ini, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lagi ya tentang keutamaan bulan Ramadan, yang intinya adalah kita hendaknya mensyukuri apabila kita disampaikan kepada bulan Ramadan, insyaallah, ya, karena itu termasuk nikmat yang sangat besar. Ya, kalau kita itu nikmat yang sangat besar, berarti apa? Kita senang menyebutnya, semangat, persiapan. Ya. Misalnya, kadang-kadang kita itu harus diumpamakan dengan dunia. Jadi hari itu misalnya, di bulan itu gaji kalian dilipat gandakan. Semangat nggak kerja? Nah, kira-kira masuk terus nggak? Sakit aja masuk gitu. Semangat. Nah, di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Sunnahnya saja dihitung seperti wajib pahalanya. Ya. Kita dilipat gandakan. Gajinya baru semangat. Dilipat gandakan bulan ini 10 kali lipat. Semangat kira-kira. Semangat. Ya. Maka begitu juga kita menyambut bulan Ramadan. Ya, kadang-kadang kita ini, ya, mudah-mudahan tidak ada ya, bertemu bulan Ramadan itu malah apa? Sedih gitu. Aduh, puasa lagi. Gitu ya. Waduh, jualannya sepi ini kalau puasa gitu. Pada puasa soalnya jualannya makanan ya, nggak ada yang makan. Jangan ya, kita harus semangat. Allah menyajikan pahala yang sangat besar di dalam bulan Ramadan. Kita maksimalkan puasa kita ya di bulan Ramadan. Insyaallah habis ya. Tapi ya, mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita masih ada pertemuan berapa kali lagi? Sekali atau 2 kali? 2 kali lagi ya. 2 kali insyaallah. 2 kali lagi mudah-mudahan ya. Nggak lama lagi ya, sebentar lagi sudah ketemu ya, nggak kerasa. Tip, itu saja. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.